Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwaria Akmarina dari UPBJJ Yogyakarta dengan NIM 04468739 dari Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara. Saya akan menyampaikan tentang gagasan dengan topik COVID-19. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu pengertian COVID-19. Coronavirus Disease 2019 atau biasa disingkat menjadi COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernafas. COVID-19 sampai saat ini belum diketahui penyebabnya, tetapi diketahui virus ini disebarkan oleh hewan dan mampu menjangkit dari satu spesies ke spesies lainnya, termasuk manusia. Diketahui virus corona berasal dari kota Wuhan di Cina dan muncul pada 2019, bulan Desember. COVID-19 adalah penyakit menular. Infeksi menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan droplet dari saluran pernafasan yang sering dihasilkan saat batuk dan bersin. Jarak jangkau droplet biasanya hingga 1 meter. Maka orang yang sedang sakit diwajibkan memakai masker guna meminimalisir penyebaran droplet. Tindakan pencegahan untuk mengurangi kemungkinan infeksi yaitu dengan tetap berada di rumah, menghindari berpergian dan beraktivitas di tempat umum, sering mencuci tangan dengan sabun, tidak menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang tidak dicuci. Cara melindungi diri agar tidak terpapar COVID-19 yaitu yang pertama, terapkan etika batuk atau bersin dengan menutup mulut dan hidung. Kemudian yang kedua, jangan meludah sembarangan. Yang ketiga, bersihkan benda yang sering disentuh. Yang keempat, gunakan masker jika Anda sakit dan segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Yang kelima, cuci tangan dengan sabun. Yang keenam, konsumsi makanan bergizi dan olahraga. Yang ketujuh, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dicuci, dan sebagainya. Di awal tahun 2020, akibat COVID-19, dunia menghadapi krisis kesehatan global dan sosial ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di Indonesia, kehidupan jutaan anak dan keluarga akan terhenti. Pembatasan sosial dan penutupan sekolah berdampak pada pendidikan, kesehatan mental, dan akses kepada pelayanan kesehatan dasar. Meskipun kita sekarang memiliki lebih banyak pengetahuan dan peralatan untuk menekan penyebaran virus dengan lebih baik, kita harus tetap waspada dan berhati-hati dalam melindungi diri dan anak-anak kita. Semenjak Indonesia mengonfirmasi kasus COVID-19 yang pertama, UNICEF telah memimpin berbagai upaya merespon pandemi awal dan status endemik berkelanjutan bersama dengan pemerintah, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan mitra lainnya. Ketika pandemi COVID-19 menyebar, belakangan populer juga pembahasan keterkaitan penularan penyakit melalui hewan, terutama satwa liar yang kerap diperjualbelikan secara ilegal. Artinya, publik pun menyoroti keharusan pemerintah dan aparat untuk benar-benar mengendalikan pemburuan dan perdagangan ilegal pada satwa liar.
Pandemi yang sedang terjadi ini memaksa pemerintah untuk melakukan tindakan pencegahan penularan dengan melakukan pembatasan sosial di beberapa daerah yang berstatus waspada. Akan tetapi, hal tersebut tidak menyuruh pemburuan dan perdagangan satwa liar secara ilegal. Sehingga hal ini mencerminkan pemberlakuan new normal pun tak berpengaruh nyata pada bisnis satwa liar secara ilegal. Dari sekelumit contoh kasus pada isu-isu lingkungan hidup ini dapat memperlihatkan pemberlakuan new normal dan isu lingkungan tidak sepenuhnya berpengaruh nyata. Sebagian isu besar lingkungan hidup memang terkait dengan kebijakan pemerintah yang berlakukan pembatasan sosial. Kemudian munculnya penyakit-penyakit baru pun dapat menjadi resiko terburuk apabila kita melakukan pembiaran terhadap pemburuan dan perdagangan ilegal satwa liar. Pada contoh kasus emisi karbon itu telah memberikan pelajaran kepada kita dampak yang ditimbulkan bila mana pemerintah secara tegas memberlakukan aturan protokol kesehatan, di mana yang dikampanyekan oleh pemerintah salah satu ialah bekerja dari rumah dan belajar dari rumah yang secara otomatis mengurangi beban transportasi di jalanan. Hal ini pun mengakibatkan beban kendaraan pun berkurang dan penggunaan bahan bakar pun berkurang. Seiring dengan beberapa hal yang telah disebutkan, pandangan penulis terkait penderitaan lingkungan hidup dan baiknya kita kurangi dan lebih merawat lingkungan hidup di sekitar kita. Kita mesti bisa berdamai dengan lingkungan di sekitar kita. Masyarakat perkotaan ataupun pedesaan pun harus menjalankan jaminan kesehatan dengan menerapkan prinsip-prinsip kesehatan lingkungan, bukan hanya mengandalkan pemerintah semata. Pemerintah sebaiknya pun memfasilitasi kebutuhan masyarakat terkait pemeliharaan lingkungan yang sehat. Masyarakat dapat memperoleh hal tersebut melalui tindakan-tindakan budaya bersih untuk diri sendiri dan keluarga, serta sekeliling sekitar. Salah satu hal yang juga mesti diupayakan ialah penggunaan pupuk dan pestisida alami untuk produksi pertanian. Kebijakan pemerintah baiknya tidak hanya tentang penerapan protokol kesehatan, akan tetapi pada protokol penyelamatan lingkungan hidup yang berfungsi sebagai benteng pertahanan terhadap penyakit. Melimpahnya sumber daya alam di dalam negeri menjadi suatu berkah tersendiri bila pemerintah berani untuk mengeksplorasi lebih lanjut manfaat dari sumber daya alam yang dimiliki. Penelitian terkait berbagai macam obat penyakit-penyakit berbahaya seperti COVID-19 perlu terus didukung. Selain itu, penelitian untuk eksplorasi jumlah ketersediaan dan budidaya tanaman-tanaman yang berguna semestinya juga diberikan perhatian yang serius. Maka dari itu, perlindungan atas masyarakat adat menjadi salah satu hal yang utama di dalam konservasi keanekaragaman hayati. Sembari mendukung penelitian, pemerintah perlu menyiapkan skema penyelamatan dengan menegakkan hukum-hukum yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Berbagai macam tindakan yang telah dijabarkan tersebut tentunya dapat dilakukan bila kita semua mau untuk bahu-membahu memperbaiki kondisi lingkungan kita di masa new normal ini. Pemerintah tidak akan bisa bergerak sendiri bila masyarakat tidak mendukung kebijakannya.
Sebaliknya, masyarakat tidak akan mampu menyelamatkan lingkungan hidup yang sekarat ini dengan visi kehidupan lebih baik bila pemerintah tak memiliki perhatian pada sektor lingkungan hidup. Mari bergandengan tangan untuk menyelamatkan lingkungan hidup yang sekarat untuk kehidupan mendatang. Selesai sudah materi yang saya sampaikan. Materi tentang COVID-19 ini saya dapatkan dari artikel yang berjudul Pandemi COVID-19, Menjaga dan Menyelamatkan Lingkungan Hidup yang ditulis oleh M. Asyaf Hasan Budiman pada 2 Maret 2021. Artikel ini saya akses pada 6 November 2022 melalui link yang tertera di layar. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Bila terdapat tutur kata yang salah atau kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.